Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Olivia, NIM B100210272 dari Prodi Manajemen kelas F. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan jaminan sosial pada masa pandemi COVID-19. Apa itu jaminan sosial dan bantuan sosial? Jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu. Bantuan sosial adalah transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin atau rentan miskin tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu. Tujuan program perlindungan sosial adalah mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. COVID-19. Apa dampak dari COVID-19 bagi masyarakat? Menghambat kegiatan perekonomian dan tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Pendapatan masyarakat ekonomi kelas menengah seperti pedagang asongan, pedagang pasar, atau pengemudi kendaraan umum merosot tajam. Hilangnya kepercayaan orang lain di sekitar karena takut akan terkena paparan virus ini. Di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic. Itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi. Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional. Peran vital perlindungan sosial tercermin pula dari kebijakan pemerintah atas program pemulihan ekonomi nasional, di mana merupakan program kebijakan komprehensif untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian adalah program perlindungan sosial yang mempunyai peranan yang sangat krusial di masa pandemi COVID-19 untuk menjaga tingkat konsumsi terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam bentuk apa usaha penyaluran program perlindungan sosial? Menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, program Keluarga Harapan atau PKH, program Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai, dan keringanan listrik. Tantangan penyaluran perlindungan sosial. Pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, akurasi yang masih sangat rendah, kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin atau rentan miskin yang masih terbatas, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima. Strategi ke depan adalah memperbaiki sistem pendataan sasaran penerimaan bantuan sosial, penyiapan sumber daya pendukung dalam penyaluran bantuan sosial, mitigasi tindakan korupsi, memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait penyaluran bantuan sosial. KPK telah menertibkan surat edaran DTKS yang harusnya menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial. KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak mengabaikan kriteria penerima bansos. Nah, ini kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan update, termasuk verifikasi, validasi, dan kirim ke Kemsos, nanti diperbaiki. Gitu. Nah, yang kita temui bahwa selama ini paling tidak di 2018 baru 286 pemerintah daerah melakukan update. Dan kalau kita lihat update-nya pun update minor saja sebenarnya, jadi bukan yang kita sebut memperbaiki exclusion error atau inclusion error. Mungkin gitu
beberapa komitmen kepala daerah yang tidak terlalu pusing gitu dengan data ini. Kan juga kalau DTKS-nya meningkat, orang miskinnya mungkin malu juga gitu. Tapi refleksinya disebutkan bahwa dinas sosial yang ada di bawah pemerintah daerah tidak bisa melakukan updating dalam bentuk turun ke lapangan karena ketiadaan anggaran. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi data penerima bantuan sosial tunai sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Mensos yang hari ini memantau penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta agar pemerintah daerah lebih aktif lagi melakukan pendataan supaya bansos lebih tepat sasaran. Kami tentunya menyerahkan kepada daerah, ya, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dengan jaringan yang ada, saya kira bisa lebih melihat lagi, mencermati lagi, ya. Tentunya karena kami Kemensos ini tidak melakukan pendataan, ya, tidak melakukan turun ke lapangan, karena kalau kami lakukan itu jadi kacau sekali. Kami melakukan pendataan. Kesimpulan dari proyek ini adalah untuk mencegah krisis ekonomi terhadap masyarakat pada masa pandemi COVID-19, pemerintah telah melaksanakan program bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai maupun non-tunai yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.